Sungguh ajaib perbuatan-perbuatan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Bahkan kami tidak sanggup untuk memikirkannya. Bahkan kami tidak mampu untuk menalarnya dengan pikiran kami. Karena terlalu tinggi, terlalu luhur, terlalu mulia keajaiban jalan-jalan yang Kau berikan buat kami. Maka itu Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami bersukacita mengagungkan akan Engkau, Allah yang mulia dan Allah yang sangat luhur. Dan hari ini Tuhan, kami merindukan supaya keajaiban-keajaiban hidup ini Kau nyatakan setiap saat, setiap waktu. Dikala kami saat ini kadang lelah, dikala setiap saat kadang kami Tuhan menjadi lemah, dikala kami menghadapi tantangan dan persoalan. Namun kami tahu ada keajaiban Allah yang Kau nyatakan, sehingga kami tidak perlu takut khawatir. Kami hanya mau bersyukur kepada Engkau, sebab kejadian dalam hidup kami itu ajaib ya Tuhan. Terima kasih, kami mohon supaya urapan roh itu bekerja dalam diri kami, dan kami bersama-sama beroleh berkat, karena dari pembacaan kitab suci ini akan ada berkat-berkat tersendiri yang Kau akan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kiranya memberikan kepada kami faedah untuk bertumbuhnya kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Puji Tuhan, masih sehat semua rasanya. Kok seger-seger ya, pandemi, oh iya seger kabeh gitu ya saudara. Tentunya ini karena berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya ingin saudara bersama-sama dengan kami untuk tetap kuat di dalam anugerah Tuhan. Perjalanan hidup ini kadang-kadang tidak menentu, tetapi lihatlah karya Tuhan masih ada dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir akan hari esok kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal pertama ayat 15 sampai 23. Saya tidak akan bacakan keseluruhannya karena ayat-ayat ini terlalu panjang buat kita. Bacalah lagi nanti di rumah, dan saya akan berupaya untuk memperjelas tentang firman ini dengan tema mintalah hikmat dan pengertian. Dan kita akan baca ayat yang ke-17. Saya membacakannya buat saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saya ulangi lagi, dan meminta kepada Tuhan Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara membaca ayat ini, ada sebuah kata yang menurut saya perlu saudara pikirkan, kata meminta. Kadang-kadang kita berpikir meminta itu berarti kita memohon sesuatu, tetapi ketika membaca ayat ini dalam terjemahan yang berbeda, kata meminta itu tidak muncul, baik bahasa Yunani asli sampai kepada bahasa terjemahan yang lebih dekat, misalnya King James Version dan lain sebagainya, termasuk bahasa Jawa. Kalau saudara membaca bahasa Jawa amat sangat berbeda dengan teks yang di dalam ayat 17 yang berkata dan meminta. Karena bahasa Jawa berbicara seperti ini, supaya alai Gusti kita Yesus Kristus yaiku Sang Rama kang mulya iku kersa paring rohing kawicaksanan lan wahyu marang kowe, supaya wanuhmu marang panjenengane kanthi bener temenan. Tidak ada kata bahasa Jawa yang berkata dan meminta ya. Tetapi teks dan meminta, saya berupaya LAI mengapa menyebut kata dan meminta, karena rupanya dalam teks ini ayat 17 terutama itu seakan-akan Paulus menganjurkan, memberi semacam seperti harapan. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan istilah apa? Kiranya, kalau dalam bahasa lain loh, bahasa Inggris itu kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Beda? Kalau meminta kan kita betul-betul rasanya langsung antara Allah dengan kita. Memang benar kalau dalam pasal pertama ayat 15 sampai 16 itu Paulus
mengucap syukur kepada Allah langsung, tetapi ini tidak kata meminta langsung, tetapi dia mengharapkan supaya jemaat mengerti Allah itu akan memberikan roh, hikmat, dan wahyu. Beda ya saudara pemikirannya. Jadi kalau teks ini berpikir seperti itu, berarti hikmat dan wahyu itu sangat penting. Sampai menganjurkan pada jemaat supaya memahami bahwa hikmat wahyu penting, karena Allah yang nantinya akan menganugerahkan roh hikmat dan wahyu, maka roh hikmat dan wahyu itu akan menjadi sangat penting dalam kehidupan keseharian kita. Seorang saudara kenal ini ya, Tung Desem Waringin. Ini motivator terkenal di Indonesia, tingkatnya luar biasa. Kalau saudara panggil ini 150 juta satu sesi saudara. Waduh, mahalnya minta ampun nih. Duit kayak resesi malah ngundang kayak gini kan gitu ya saudara. Tapi ini saudara, orang ini ketika memberi motivasi tentang marketing, mungkin dia menghasilkan bermiliar-miliar karena produksinya laku. Dia memberikan kunci sukses dalam hidup mereka. Menurut dia itu adalah tentang bagaimana orang itu harus mampu mengubah tindakan. Artinya dikala keadaan berubah, maka kita harus segera mengkondisikan hidup kita sesuai dengan perubahan, maka dia harus berubah. Ya, saudara, masa pandemi ini kan semua berubah. Dulu pengennya gini, waduh tingkat keuntungan tahun ini sekian, tahun depan sekian, keluarga pun dibangun dan didesain, tahun ini akan punya anak 1, 2 tahun lagi anak 2, sekarang ini sopo sing wani, 2 anak tambah akeh saudara, tambahin repot saudara, karena ini konsepnya adalah semua sudah berubah, maka kita harus berani berubah di sini. Ya, jadi dia pikirkan ubah tindakan kita pada saat ini. Tapi bukan ubah tindakan kita saja, tetapi dia ngomong hidup ini harus seimbang antara reward dengan punishment. Reward itu adalah hadiah, pemberi penghormatan, memberi pujian, dan punishment. Kalau reward dan punishment ini tidak berimbang, lebih banyak punishmentnya daripada rewardnya, orang itu akan banyak tekanan. Keluarga, suami istri, saudara kalau lebih banyak di punishment itu tekanan berat dibandingkan reward, saya ngomong, saudara pasti banyak stresnya. Terbukti hari-hari ini orang banyak stres karena banyak punishment, tekanan, kebutuhan makin meningkat, tabungan menipis, kehidupan makin berat, kan gitu toh saudara. Itu punishment semuanya, menekan, tapi tidak ada rewardnya, tidak ada penghargaannya, tidak ada penghormatannya, maka itu jadi masalah. Menurut dia juga berkata penting mentoring, dibimbing orang itu, karena kadang kita tidak ngerti jalannya, dia membimbing dengan baik. Dan dia ngomong, untuk melakukan 3 persoalan ini tetap butuh yang namanya ini. Saudara paham? Saudara mungkin bisa mengubah segalanya. Dari mana bisa mengubah? Kalau tidak punya hikmat, punya pengertian, punya kebijaksanaan berpikir, punya pengendalian diri, punya mengerti, bisa melihat jalan-jalan yang buntu itu bisa dibukakan. Itu kalau tidak ada hikmat sulit. Maka saya bicara di sini bahwa kepentingan hikmat dalam kehidupan keseharian kita itu sangat besar. Lalu persoalannya sang motivator ini berpikir gini, apa itu hikmat? Dia memberi jawaban bahwa hikmat itu adalah sebagai bentuk sarana lepas dari kesengsaraan. Karena dia berkata gini, otak manusia hanya mencari hikmat menghindari kesengsaraan. Untuk bisa berhikmat, maka dia katakan pancing pikiran kita supaya kita berpikir sedemikian rupa, supaya dengan demikian hikmat apa yang harus dilakukan sekarang ini, atau supaya tidak sengsara, apa yang harus kita ubah dalam hidup ini. Itu konsep hikmat menurut siapa? Motivator, orang-orang yang ada di sekitar kita di dalam dunia ini. Betul ya, kalau lepas dari sengsara, pikir banyak-banyak, lebih cerdik, lebih baik. Kancil itu hebat gara-gara punya otaknya diapakan? Diputar. Nah aku mah dipangan boyo ini tak apu sisik lah ya. Ini otaknya diputar. Tapi hikmat yang dipikirkan kitab suci, apakah setara dan sama persis dengan hikmat yang dipikirkan dunia?
Termasuk hikmat yang ada di dalam kitab suci yang kita baca, yaitu di dalam Efesus. Apakah itu sama? Itu persoalannya. Mari kita simak, apakah hikmat atau wahyu atau sofia itu sesungguhnya dalam kitab suci? Kalau orang Jawa ngomong itu ngerti sadurunging winarah. Ngerti sebelum semuanya itu terjadi. Ada sesuatu yang diberikan oleh Sang Yang Widi menurut orang Jawa loh. Semedi, ketika orang bersemedi, berpikir dengan menenangkan batin, lalu ada pikiran diberikan supaya dia bisa melakukan sesuatu yang arif ke depan. Itu orang Jawa. Tetapi Alkitab apakah seperti itu? Persoalannya, hikmat yang model seperti ini yang dunia pikirkan, sebenarnya akan ada 3 hal ini, mengetahui persoalan yang terjadi. Dunia loh saudara. Lalu kemudian dia mengetahui kondisi sekitar kita secara lengkap. Dia bisa mempetakan keadaannya itu seperti ini, kondisinya demikian, anunya demikian. Itu bisa dilakukan. Lalu saudara mengetahui cara menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini bukan pegadian ya saudara. Bukan ya, maksud saya bukan pegadian. Tapi ada penyelesaian persoalan tanpa menyisakan masalah. Indonesia ada orang-orang berkuar-kuar, kita akan selesaikan Indonesia menjadi adil makmur dengan khilafah. Saya tanya, selesaikan masalah tambah masalah atau menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Itu pasti menambah masalah, saudara. Ya toh? Tapi hari ini Tuhan ajarkan kita dengan konsep hikmat yang dipikirkan oleh Alkitab, terutama kitab Efesus. Saudara, Efesus ditulis oleh Paulus dan Paulus memiliki gambaran tentang hikmat itu bagus. Kalau saudara bicara mintalah kepada Allah Bapa yang baik itu, Raja segala raja atas alam ini, mintalah roh hikmat dan wahyu. Kata roh hikmat dan wahyu itu dimaksud apa oleh Rasul Paulus? Saya menulis ini saudara, karena seluruh kitab, baik kitab Roma, kitab Korintus, kitab Galatia, Filipi, Efesus, Kolose, dan kitab-kitab tulisan Paulus, kalau saya mencari kata hikmat menurut Paulus, itu saya simpulkan dengan kata ini. Hikmat menurut Paulus atau sofia itu adalah tindakan Allah menyelesaikan dosa dan maut melalui Yesus disalib. Itu. Saudara mungkin bertanya, loh Pak Obaja, hikmat kok tentang Yesus disalib? Saudara jangan lihat Yesus disalib dulu, tapi persoalan dunia paling hakiki sepanjang abad sampai hari ini cuma satu, dosa dan maut. Betul? Saudara setuju? Persoalan manusia paling hakiki itu dosa dan maut, tidak ada yang lain. Loh masa gitu Pak? Kemiskinan, saya ngomong kemiskinan kalau orang itu sudah dibebaskan dari dosa dan maut, saya punya keyakinan orang miskin semiskin apapun akan punya damai sejahtera yang hebat. Oh Pak, kalau ada orang gagal, kalau orang gagal menyadari hidupnya telah ditebus dan dosa dan maut itu telah sirna, saya mau katakan orang itu pasti punya kedamaian yang lebih. Paulus itu tinggalkan seluruhnya, baik itu kemewahan, hormat karena dia orang Farisi dan ahli Taurat yang hebat. Lepaskan semuanya, hidup dalam kesengsaraan, disesah, dianiaya, rela. Mengapa? Karena dia menyadari dosa dan maut yang ada dalam diriku sudah dibebaskan. Aku tidak akan mati lagi, walaupun sengsara. Tidak mungkin mati. Mati dalam artian mati kekal. Sehingga dia menyimpulkan dalam kitab Roma 16, kitab Roma 16 itu hampir terakhir dari seluruh ayat tentang hikmat itu dia berkata, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, wujud Allah yang penuh hikmat itu apa? Oleh Yesus Kristus, bukan oleh yang lain. Di sini tidak dicatatkan oleh karena aku membuat mujizat, oleh karena aku membuat kesembuhan, tidak membuat itu. Tapi puncak dari hikmat Allah yang penuh hikmat itu adalah oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya disimpulkan dengan itu. Berarti saudara, salib itu wujud daripada apa? Hikmat Allah. Mungkin sudah berkata, Pak, lah terus kalau saya punya masalah, apakah salib itu langsung selesai? Kayak nonton film Dracula gitu, ayo tak kayak salib, wedi gitu.
atau punya masalah, yo masalah kamu takut enggak dengan salib ini? Saudara mbok punya salib 25 salib pun ditunjukkan ada masalah, saudara ngomong gitu ya enggak selesai-selesai. Karena persoalannya salib itu adalah hikmat yang Tuhan berikan. Artinya oleh salib itu persoalan manusia paling utama, paling penting telah selesai di sana. Jadi kalau kita mau berhikmat, jalan salib itulah jalan yang paling menyelesaikan dengan persoalan hidup saudara. Saudara mau bertengkar dengan tetangga, dengan orang lain, dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, mungkin bertengkar. Selesainya di mana saudara? Ketika kita belajar menyalibkan keinginan, kepentingan hati kita yang jengkel, terlukai dan lain sebagainya. Kan sudah selesai toh saudara? Salib itu hikmat itu saudara. Jalan penyelesaiannya di sana. Ya. Perseteruan besar-besaran negara ini antara tokoh politik dengan tokoh politik. Saya suka dengan Frans Magnus Suseno karena beliau berkata demikian ketika dia diwawancarai dalam sebuah seminar dan dia berkata bahwa yang membuat selesai itu adalah pengendalian diri kita masing-masing supaya politikus dan politikus tidak saling menyerang. Selesai. Salib bukan itu? Dan hidup kita pun selesai dengan persoalan apapun. Kalau sudah kembali kepada salib itu mulia, dosaku ditanggung di sana, selesai. Bagi saya sudah selesai dengan hidup saya. Karena pusat hidup saya sekarang bukan diri saya sendiri, tapi mulai lihat salib itu. Ini namanya hikmat. Sehingga saudara, kalau hikmat model gitu, maka ciri hikmat itu adalah kalau engkau menghasilkan hikmat, maka tindakanmu itu adalah tindakan terobosan di luar pikiran pada manusia umumnya. Saudara, ketika Yesus dikepung, saya menceritakan Yesus yang penuh hikmat itu. Ketika Yesus dikepung karena ada di bawah wanita berzina. Tuhan, wanita ini sudah apa? Berzina. Maka hukum apa yang harus aku lakukan? Kami lakukan. Kalau tidak dihukum, Yesus pasti melanggar siapa? Taurat. Tapi kalau mau dihukum, Yesus ngomong tidak boleh dihukum. Karena Allah yang penuh kasih. Maka yang dilakukan Yesus apa? Tunduk, ambil jarinya, dia oret-oret di tanah. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan lempari wanita ini dengan batu. Dia ngoret-ngoret tanah dan diam tenang. Orang yang berteriak-teriak minta hukuman keadilan itu pergi semua. Bijaksana bukan? Betul ya? Dia membuat terobosan tidak pernah kita pikirkan loh, model seperti itu. Ketika Yesus pun diminta pertanyaan yang sangat membingungkan, menurut saya juga, saya bingung kalau seandainya Yesus tidak melakukan. Guru, aku harus bayar pajak atau tidak? Yesus ngapain? Ambil koin. Ini apa? Oh, ini uang koin. Apa yang gambarnya kaisar? Apa yang gambarnya kaisar berikan pada kaisar? Baliknya koin itu isinya bait suci. Apa yang ada di bait suci berikanlah pada Allah. Hikmat bukan? Jadi ada terobosan di luar nalar yang pada umumnya. Termasuk saudara, Yesus mati di salib itu cara Allah di luar pikiran dan nalar kita. Dalam sejarah perjanjian lama sampai perjanjian baru masuk, itu cara menyelesaikan dosa yang pada saat itu terjadi menurunkan nabi-nabi, betul ya? Nabinya malah diapakan? Dibunuh. Menurunkan orang-orang bisa khotbah, pengkhotbahnya dibunuh. Nurunkan Alkitab, Alkitabnya tidak direwes sama sekali, dilanggar, dilecehkan semuanya. Maka dia menurunkan siapa? Putranya yang tunggal. Hikmat bukan? Model hikmat seperti inilah yang menjadi dasar kehidupan orang percaya. Itu adalah terobosan di luar pikiran manusia. Tapi bagian kedua, tindakan itu tidak melukai tetapi justru mendamaikan. Orang berhikmat kalau mau bertindak itu tidak melukai, tapi justru apa? Mendamaikan. Ya. Suatu hari saya konseling dengan orang yang
sudah istilahnya sudah kebacut nikah. Karena saya punya tesis yang menulis tentang bagaimana kita melihat orang itu dalam kedisiplinan gereja. Ada seseorang yang saya pikir dia sudah bercerai, lalu saya minta supaya tolong di resume cara konsep perjalanan kasusnya, pendampingannya bagaimana. Tiba-tiba dia membuat pernyataan menurut saya ngagetkan. Ini otak saya nggak bisa terima. Cerai, tapi dia ngomong, Pak, ini kehendak Tuhan loh cerai ini. Ini pendeta sing bingung ya sing dijak omong iki sudah. Hah? Kamu cerai ngomong itu kehendak Tuhan. Apa bukti kehendak Tuhan? Dia ngomong, saya bisa bercerai gini, keputusan ini dan lain sebagainya. Minimal itu sudah saya konfirmasi dengan tanda-tanda dari Tuhan. Satu tanda, saya tidak punya anak 15 tahun saya menikah. Oke, baik. Nomor 2, dia ngomong cerita bahwa saya sampai menikah, dari awal menikah sampai 15 tahun, saya tidak pernah Pak buka HP istri saya. Saya tanya saudara, suami istri kalau buka HP apakah izin dulu tidak? Wes wong jenenge suami istri mbok dibuka kaya apa ndak ada apa-apa ya silahkan tau gitu ya. Dia ngomong saya enggak pernah buka HP, tapi Tuhan rasanya mendorong saya buka HP. Tolong buka HP. Yang ketiga, saya diminta Tuhan video call. Gila saudara. Coba itu istrimu di video call, di rumah lagi ngapain? Ya. Di video call Pak, tak video, tapi enggak pernah Pak dijawab, ditolak terus. Wah, ditolak terus. Ternyata dia sedang dengan pacarnya. Maka Tuhan buka jalan semuanya itu. Saya tanya, bener ini jalannya Tuhan? Kalau jalan Tuhan sekali lagi tidak bercerai. Karena kalau bercerai melukai siapa? Orang lain. Anaknya dilukai, suami atau istrinya dilukai, orang-orang sekitarnya dilukai. Maka bagi saya model seperti ini hikmatnya masih dunia, karena masih menuruti keinginan dagingnya. Jadi jangan gitu ya saudara. Saudara melakukan sesuatu yang melukai orang, lalu saudara ngomong, Pak saya sudah gumulkan, saya lakukan ini. Kenapa? Dengan ini saya putuskan, saya melakukan perceraian. Tapi padahal ketika melakukan itu melukai orang lain. Itu bukanlah kehendak siapa? Tuhan, dan bukan hikmat Tuhan. Kalau hikmat ada kedamaian. Kalau hikmat pasti tidak ada pelanggaran terhadap kebenaran. Betul. Yang cerai tadi bener enggak Alkitab nyuruh kita cerai? Saudara nanti suatu saat buat semacam PA sedikit lah. Karena dia punya konsep, waduh menurut saya namanya pendeta pinter banget tuh saudara. Yang tak konseling itu pendeta loh saudara. Sorry saya ngomong gitu. Pendeta cerai gitu toh. Saya tidak sebut namanya. Cerai dan dia ngomong, Alkitab juga ngomong loh Pak. Sudah ngomongnya Alkitab apa? Dia ngomong di dalam Alkitab kamu boleh bercerai kecuali karena apa? Zina. Bener. Jadi kalau zina boleh cerai Pak. Ini Alkitab ngomong gitu. Saya itu garu-garu kepala loh saudara. Iki mocone kitab bener pora. Saya beritahu Alkitab asli pemikiran itu. Dari mulanya, dari pasal 19, Matius 19 itu, pada ayat-ayat awalnya tentang perceraian, itu Tuhan ngomong. Dari semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya adalah mereka tidak boleh cerai. Mengapa Musa memberikan surat talak pada Israel? Karena ketegaran hatimu. Bukankah itu toh saudara? Maka Tuhan ngomong, ya wes memang kowe ngeyel-ngeyel, bahasa saya loh ini saudara. Ngeyel-ngeyel, bolehlah kamu cerai kecuali karena zina. Loh, Tuhan berarti memperbolehkan. Ya, sebab kalau kamu berzina, ketahuan pasti dirajam batu dan mati. Artinya sebenarnya adalah kamu bercerai karena berzina itu, kalau sampai bisa bercerai, artinya kamu harus mati dulu karena kamu harus dirajam batu. Kalau itu zina. Betul toh? Ya harusnya mati dulu dong. Maka sepanjang hidup ini tidak ada orang Kristen atau pendeta manapun terutama saya, kalau ada perceraian walaupun karena apapun saya ngomong tidak boleh bercerai. Lupa karena berzina, ya kalau kamu berzina tak rajam batu dulu, mati dulu baru bercerai. Loh ya toh ya, hukumnya kan gitu.
Mari kita bersama-sama berpikir secara hikmat dan pengertian. Maka kalau orang berhikmat, ketika mengambil keputusan tidak boleh melanggar kebenaran. Nah, lalu saudara, hikmat yang dari Tuhan itu, wah, tujuannya hebat. Mari kita simak. Kalau kita berhikmat, maka tujuan utamanya adalah mengenal Allah dengan benar. Ayat 17 berkata demikian, saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Kata mengenal itu diartikan epiginosis. Saya berupaya mencari mengenal itu epiginosis. Ginosis sebenarnya mengetahui. Tapi ada epiginosis. Ginosko itu mengetahui. Tapi epiginosis itu artinya adalah mengenal Allah dengan lengkap. Bapak Ibu, saya tanya, di sini siapakah suami istri yang sudah mengenal istrinya atau suaminya atau pasangannya dengan lengkap? Tolong angkat tangan. Saya tidak mau angkat tangan sebab saya belum pernah lengkap mengenal istri saya. Menikah 32 tahun saya dengan istri saya. Sampai hari ini usia pernikahan saya 32 tahun. Dan saya ngomong jujur, saya belum lengkap mengenal istri saya. Loh, kok bisa belum lengkap? Bagaimana Pak? Karena di dalam perjalanan ternyata ada hal-hal baru muncul yang baru saya kenal. Dan itu membuat kaget-kaget diri saya. Itu namanya epiginosis. Saya mengenal, tapi sembari jalan proses saya mengenal makin lama makin dilengkapi, makin ditambahkan. Saya bergumul, bertemu, berteman dengan Pak Mulyadi misalnya, Pak Andreas Mulyadi saya berteman. Tapi semakin saya berteman lebih dekat, saya baru kenal hanya sekian saja, tapi belum lengkap itu. Mengapa? Karena ya epiginosis itu proses untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan. Kalau hidup kita mulai kenal namanya Tuhan dengan benar, pasti pikiran-pikiran Tuhan, cara hidup Tuhan, gayanya Tuhan, semua yang ada di dalam diri Tuhan saudara kenali. Itu masih dalam proses kita mengenal. Dan proses mengenal itu indah menurut saya. Saudara, kalau saudara suami istri setiap saat ketemu lalu kemudian makin ada kenal lebih dalam, dan proses pengenalan itu kadang ketemu dulu dengan benturan. Saya tanya, itu menderita atau indah? Makin kenal ya, itu indah saudara. Saya baru ngerti istri saya tidak suka asin itu, karena dia lebih suka manis itu. Menurut ingatan saya, 5 tahun setelah saya menikah saya baru ngerti. Oh, ternyata enggak suka asin. Sukanya apa? Manis. Sehingga kalau masak itu selalu dekat dengan gula, Saudara. Saya tanya, loh kok kamu di mana dapur itu kok pasti ada micin, ada garam, tapi kok ada gula? Seneng gula. Jadi waduh luar biasa, tapi dia enggak kena sakit gula, Saudara. Saya yang kena sakit gula karena setiap masak dia kasih gula, jadi saya yang kena gula ini sudah malahan ya. Ya itu repot. Jadi kondisinya saya kenal itu baru 5 tahun loh, hanya mengenali satu sisi. Tapi prosesnya menyenangkan itu, Saudara. Nah, untuk apa kita mengenal Allah dengan benar? Kalau kita kenal Allah dengan benar, ayat yang kita baca, ayat yang ke-18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saya saya nggak ngerti LAI mengapa ada dan itu loh. Saya belajar dalam bahasa Yunani ini kai tidak ada. Kai itu dalam bahasa apa? Ada kai atau on di dalam bahasa Yunani itu artinya dan, tidak pernah ada. Tak cari kok ada dan mengapa? Sebenarnya bukan dan, tetapi dalam bahasa yang lain itu disebut dengan kata-kata supaya. Jadi ada bahasa Yunani yang bisa berkata ini adalah kata dan ini dimaksudkan supaya. Jadi kalau kamu mengenal Allah dengan benar, supaya mata hatimu apa? Terang. Ya.
Saudara kenal Tuhan dengan baik, kalau kita masih pikirannya menjadi gelap, tingkah lakunya gelap, perkataannya gelap, saya ngomong Anda belum pernah kenal dengan Tuhan dengan baik. Itu cirinya. Maka mata hati kita menjadi apa? Terang. Melihat persoalan juga dengan terang, kan gitu tuh saudara. Melihat masalah dengan terang. Aja nek ndelok duit tok sing terang ya, atusane wong akeh kuwi terang ora karuan. Masalah gulape ora karuan ya ora saudara. Ya ngomong, terang itu seluruhnya melihat sesuatu tentang pandangan hidup kita menjadi terang. Kalau pandangan hidup kita terang, teks Alkitab kita ngajari gini. Masih ayat yang ke-18. Agar mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kalau mata hati kita terang, maka kita akan mengerti pengharapan sejati dalam hidup kita. Bukan terletak pada dunia, tetapi pengharapan hidup kita terletak pada persoalan salib yang dilakukan Yesus. Oh, hebat toh, saudara. Ya, kalau saya mata hatinya terang, maka pengharapan saya bukan soal duniawi. Ya. Saudara, kalau pengharapan duniawi, mungkin kita semua pada kecewa loh, saudara. Oh, Tuhan, saya minta berkali-kali minta berkat Tuhan untuk ini, untuk itu, tidak selesai. Kadang-kadang di ujung persoalan kita seperti di ujung tanduk, ya kok tidak ditolong-tolong. Saya memberitahu, pengharapanmu bukan di dunia ini, tentang dunia dan soal dunia saja, tetapi pengharapan kita adalah Yesusmu sudah disalib dan engkau sudah dibebaskan dari maut. Itu memberi harapan baru dalam hidup kita, semangat hidup luar biasa. Bukan hanya pengharapannya yang menjadi terang benderang, tetapi mengenal kuasa dan kekuatan kuasanya. Ini hebat sekali. Ayat yang ke-18 juga, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Apa yang dimaksud dengan betapa hebat kuasanya dan kekuatan kuasanya itu? Apakah itu berkaitan hanya dengan soal sesuatu yang spektakuler dalam hidup? Ayat 19 sampai 20 itu dinyatakan. Yang disebut dengan kekuatan kuasanya itu adalah betapa kuasa dan betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya itu adalah yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia. Jadi jangan salah ya, yang disebut mengenal kuasa dan kekuatan kuasanya itu adalah harus dilihat dua sisi. Satu, itu adalah kebangkitan Kristus. Maksudnya gini, kebangkitan Kristus itu menjadi bukti bahwa maut sudah dikalahkan. Loh Pak, bukan salib. Di salib itu Kristus melakukan penaklukan terhadap maut. Tetapi supaya membuktikan bahwa maut tidak bisa lagi bangun dari kematian yang dilakukan Kristus di salib, maka Dia harus bangkit. Hebat ya saudara. Jadi kalau saudara hari ini punya ketakutan, kegelisahan tentang kehidupan, maut yang membuat kita sengsara sudah ditaklukkan dan Dia memberi semacam bukti ini, aku sudah bangkit dari maut. Itu persoalannya, kebangkitan Kristus. Tapi juga menurut ayat 20 ini berkaitan dengan ini. Kristus duduk di sebelah kanan. Budaya Yunani dan Yahudi itu kalau orang ada di sebelah kiri itu menunjuk bahwa dia menjadi siap sedia untuk mengikuti perintah sang tuan. Maka seorang pembantu itu ada di sebelah apa? Kiri. Tetapi kalau orang itu dipersilahkan duduk di sebelah kanan oleh raja, maka raja itu sedang berkata, aku sharing dengan powerku loh, kekuatanku denganmu. Kekuatanmu ya kekuatanku. Maka saya menyebut bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu artinya adalah Bapa sedang berbagi kekuasaan dengan Kristus. Sehingga ayat yang ke-21, 22 itu dikatakan dengan lantang
bahwa Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan dunia yang akan datang. Jadi kalau ngomong Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu jangan saudara pikirkan, oh ya biasalah itu kan dulunya Allah lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Itu hal biasa, tidak. Itu bukti bahwa Yesus sedang membela kita dengan otoritas kekuasaan yang sama dengan Bapa. Maka saya menyimpulkan konsep ini, kalau maut resmi dikalahkan oleh kebangkitan Kristus dan maut tidak berkuasa lagi di dunia ini, karena apa? Karena Kristus sudah berkuasa di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Saya ngomong gitu, maka persoalannya, adakah persoalan dalam hidup saudara yang sekarang menjadi berat selain daripada maut yang sudah dikalahkan? Ada enggak persoalan paling berat dalam hidup ini yang saudara rasa paling berat? Jangan-jangan saudara patah hati, ditinggal pacar, cewek-cewek ini terus kemudian waduh ini memberatkan sekali. Sorry, sampai saudara bunuh diri misalnya gitu ya saudara. Itu enggak ada artinya. Maut saja sudah diselesaikan, masa hidup kita enggak diselesaikan oleh Tuhan. Betul toh saudara? Maka pertanyaan saya kan gitu. Apakah ada kepentingan yang lebih penting lagi dari menaklukkan maut? Kalau maut saja sudah ditaklukkan oleh Kristus, apakah hidupmu tidak pernah dibimbing dan ditolong oleh Tuhan? Kalau yang esensi dan paling berat saja sudah Yesus lakukan, masakan kita tidak dibela oleh Tuhan mati-matian dalam hidup ini? Coba pikirkan. Inilah hikmat yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kekristenan hanya menuntut yang fisikal, saudara. Ya, doa, minta ini, minta itu, minta ini, tidak selesai. Saudara ngomong, waduh tidak usah doa lagi dah, selesailah Tuhan, aku tinggalkan engkau. Anak lebih hebat yang di sana itu loh, sekali doa besok pagi langsung jawab, sana selesai doa malamnya sudah dijawab. Saya ngomong jujur saudara, kekristenan jauh lebih pada hanya jawaban dengan permintaan duniawi. Soal maut yang kita harus hadapi dia sudah selesaikan kok. Mosok kita mau tinggalkan yang melakukan seperti itu? Saya nggak habis pikir. Maka ketika kita baca kitab-kitab suci dari tulisan Rasul Paulus, Paulus itu disengsarakan, Paulus di dalam penderitaan kayak apapun, dia tetap ngomong Yesus. Karena itu hikmat yang ada dalam diriku. Pertanyaan saya, apakah Yesus menjadi hikmat dalam hidupmu? Jangan-jangan hanya soal materi yang jadi hikmat. Jangan-jangan soal-soal yang lain yang rasanya lebih penting daripada hikmat itu. Bapak Ibu, hari ini tema ini tidak gampang menurut saya. Tidak gampang bukan dikhotbahkan, tapi gampang saya bisa khotbahkan. Tapi untuk melakukannya itu paling sulit. Karena kadang masih punya daging ingin diriku yang lebih diutamakan, bukan salib itu. Yuk hari ini kita mulai belajar salib yang lebih utama. Walaupun diri kita sengsara, yes. Dilecehkan, ya, alami kesulitan, pandemi, semua orang mengalami, saudara pun dan saya pun mengalami. Ya, saya akui. Eksesnya sudah terima, ya. Tapi jangan lupa, itu tidak akan pernah membawa maut. Karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Amin. Oh iya toh, itu bagian iman yang tak pernah terperi, sudah tak pernah bisa terteliti. Untuk saya bisa ngomong itu cukup Tuhan. Maka ketika Paulus dalam kondisi kesakitan, 1 Korintus itu berkata, pasal 9, Tuhan tolong cabut ini duri dalam dagingku. Tuhan cuma jawab, cukup kasih karuniaku bagimu. Bagi saya itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Engkau mengenali siapa paling utama dalam hidupmu. Kalau yang utama adalah Yesus, maka hidupmu akan penuh dengan hikmat. Maka engkau tidak melakukan dengan sembrono. Engkau akan penuh dengan kehati-hatian melangkah dalam hidup ini. Renungkan firman ini. Kiranya saudara, hikmat Tuhan menyertai saudara. Sehingga dalam pergumulanmu, engkau akan bertindak dengan arif. Tuhan memberkati.